ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa khulafa'ir rasyidin wa jami'il awliya wal ulama wa warasatil anbiya wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Musanniful hadzal kitab Syekh Habuddin bin Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Asqalani. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ja'alna mahatuna abawna wa sayyidina wa sayyidina wa kullu ahadina qalbi dajjal sajjad hadzal mahadar wa hadzal mahadar wa hadzal kitab Sayyid kitab hadza kay as'ad wa umar wa tamam fa irsan rasulina wa kulihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, cerita sahabat Abi Hurairah, qala Rasulullah, ketika sahabat Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-haqqul muslimin 'alal muslim sittun. Idza laqaitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansafaka wa idza stansahaka fansahahu wa idza atasa fahamidallah fasammidhu wa idza marida fa'adhu wa idza mata bi'uhu. Ya. Kemarin masih belum rampung, masih menjelaskan bahwa haknya orang muslim terhadap saudara muslimnya itu orang enam. Ya. Haknya sesama muslim yang satu terhadap muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, apabila kau bertemu dengan saudaramu yang muslim, maka bersalamlah, ucapkan salam. Yang nomor 2, apabila saudara muslimmu itu mengundang dirimu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, apabila saudara muslimmu memerlukan nasihat, memohon nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Yang keempat, jikalau saudara muslimmu itu bersin, kemudian dia memuji asma Allah, mengucap alhamdulillah, maka fasabbihhu, maka doakanlah. Tuna. Yang kelima, wa idza marida lan tatkala lara sakit, dengar saudaramu sakit, ya, fa'udhu, maka besuklah. Besuk apa besuk? Tengoklah. Nah, bagaimana kalau zaman sekarang sing loro dianggap COVID-19? Gak boleh ditengok. Gak boleh ditengok. Nah, dapat saiki padahal sunai Rasul nek duwe kanca loro delok ditengok. Tapi zaman sekarang ya bukan sesuatu, tapi ada sesuatu yang merubah, membolak-balikkan kebiasaan baik kita, ya, yang namanya COVID Corona, ya, virus Corona. Nah, orang-orang
virus corona, kena corona, nggak boleh dijenguk. Ya, luar biasa virus corona ini dipertangani seperti teroris. Buang kena corona itu ditangani, didekati seperti terpapar radikalisme. Ya. Semuanya kalau orang kena apa itu radikalisme yang jenguk siapa? Tim Densus 88 dengan pakaian anti teroris, atau senjata lengkap, penjinak bom dan semuanya ya. Ya Allah, ditangani secara khusus, Begitu juga orang yang kena virus terpapar corona, terpapar virus corona. Siapa yang menangani ini? Pasukan gugus COVID-19. Ya, ditangani, dijemput dengan pakaian apa itu seperti astronot. Ya, semua yang pernah berhubungan dijak ngomong, diisolasi, disemproti kabeh, si tahu digawe, si tahu diparani ya, kabeh. Sampai tak mati-mati nih, Masya Allah, sampai peninggalnya pun ya ditangani dengan secara khusus. Bagaimana kita mau delok? Padahal hadis Rasul nek ana dulur muslimah apa iku lara delok. Ya, tengoklah, hibur supaya hibur. Ya, begitu juga. Ya. Wa idza matala tatkala mati, ada saudara muslim yang mati, fatbi'ahu, maka ikutilah ya, sampai ke liang lahatnya. Ini berarti apa? Kalau kamu dengar, kalau ada pengumuman bahwa diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dengan tenang Bapak Budi tadi suatu subuh, saling kono, maka kamu harus datang. Kamu tengok, kalau selagi kamu mendengar punya kesempatan, seyogyanya tidak hanya menghantar, tapi ikut takziah, melok, nunggoni sampai prosesnya menyalakan, sampai menghantar mayatnya ke liang lahat. Ini sunnahnya Rasul. Tapi nek berprosesnya karena penyakit corona zaman sekarang ini nggak berlaku. Jadi mulai loro sampai mati nggak boleh didelok. Ya, Masya Allah. Ya. Allah, Masya Allah. Inilah penyakit yang sesungguhnya, bukan coronanya, tapi ketakutan orang terhadap corona. Ya. Ya. Zaman dulu di Irak ada seorang aulia, wali, namanya As-Saki. Ini gurunya siapa itu? Junaid Al-Baghdadi, ya. Gurunya Al-Junaid atau disebut Junaid Al-Baghdadi, namanya As-Saki, Sari As-Saki, pamannya sendiri. Itu kalau sama makhluk itu Allah bisa ngomong, termasuk sama virus. Suatu saat As-Saki ketika itu di satu daerah ada virus mau masuk. Kalau virus kata mau menyerang satu daerah. Permisi virusnya, Assalamualaikum Syekh. Oh, kok virus? Saya dapat perintah dari Allah untuk menjadi penyakit di daerah ini. Menurut virus ini berapa lama? 2 bulan deh. Targetnya berapa orang yang kamu serang? 1000 deh. 1000. Ternyata ini berproses waktunya lebih daripada 2 bulan. Sing mati lu itu kok 1000.
Sing mati itu ternyata mencapai 50.000. 50.000. 50.000 wong mati. Waktu ini berlanjut dari 2 bulan sampai berapa bulan. Ya. Artinya suatu saat sudah lama berlalu, saya ini jalan-jalan, saya Asaki ini jalan-jalan, Sari Asaki atau laku-laku. Terus ketemu kalau virus. Loh, virus, aku kapan nanti seiring, masih ingat sama kamu. Kenapa saya? Kamu pernah masuk ke daerah ini dulu pamitnya masuk 2 bulan, targetmu 1.000 kok. Tapi kenyataannya kamu lebih dari 2 bulan, 4 atau 6 bulan kamu ke situ. Bahkan sing mati kok sampai 50.000 kok. Yang meninggal sampai 50.000 orang, kata kamu cuma 1.000 target. Kok bisa? Masya Allah, virusnya jawab, enggak saya, betul. Memang saya tidak melebihi batas waktu. Sebenarnya saya sudah 2 bulan sudah nggak di situ. Dan saya target saya cuma 1.000 orang. Kok hasilnya kemudian saya di situ terjadinya sampai 6 bulan, yang meninggal sampai 50.000. Itu karena ketakutan mereka sendiri. Karena ketakutan. Yang asli meninggal dari saya cuma 1.000. Yang 49.000 karena panik sendiri, karena wedi dhewe. Ya. Bahwa sing wedi dhewe. Sing keweden sendiri. Target saya 1.000. Jadi sing 40.000, sing 40.000, yang 49.000 itu siapa penyebabnya? Ya mereka mati karepe dhewe. Ya. Mati karepe dhewe sebab takut, sebab panik. Ya. Virus yang dari saya itu, yang saya sudah keluar 2 bulan, kemudian di sana 4 bulan sampai 6 bulan, itu mereka yang terjangkit di dalam hatinya sendiri. Ya. Mereka yang timbul dari dirinya sendiri. Kalau virus saya murni, cuma 2 bulan dan targetnya cuma 1.000 nyawa. Ternyata sampai 50.000 nyawa. Gitu loh sih. Oh, jadi gitu. Ya. Itu ada di kitab apa itu, ada di saat kita apa itu Jami'ul Auliya, Jami'ul Karamatil Auliya, ada di kitab itu. Ya. Nah, saya ceritakan. Ya. Ada syekh, ada wali yang bisa ngomong sama virus. Pas kebetulan virus mau masuk ke satu daerah. Ya. Allah, Masya Allah. Ya hampir seperti sekarang, hampir kayak saya ini. Hampir persis. Cuma saya ini kalau masih bisa ngomong kalau virus. Masya Allah, kayak bisa ngomong kalau virus, tapi rumah iso. Anak rumah iso, kuwabe kok rumah iso ngomong. Ya pejabat rumah iso ngomong, dokter rumah iso ngomong. Ya. Akhirnya orang-orang masyarakat biasa rumah saya bisa ngomong tukang tambal ban rumah saya bisa ngomong kalau virus. Akhirnya karena kabeh padha bisa ngomong gak padha ilmune, bingung kabeh. Setiap kali orang mendengar yang dari sana katanya begini, yang dari itu katanya begitu, akhirnya bingung. Sebab bingung karena tidak jelas, akhirnya stres. Akhirnya stres. Akhirnya wong asale sing gak lara dadi lara. Allah ya Karim, Masya Allah. Ini sampai katut kabeh, ya Allah, panik kabeh. Padahal dawuhe Gusti Rasul nek ana wong lara sampai ngono, luwe-luwe sedulur muslim. Ya sedulur muslim. Sekarang rumah sakit sepi. Ibu saya di rumah sakit hanya ditunggu 1 orang, itu pun tidak boleh ganti. Ya, anak-anaknya nggak boleh gendong. Ya Allah, padahal nggak kena COVID, tapi diperiksa standar COVID. Ini masalah kabeh. Ya, masalah Allah. Ya, semoga sehat kabeh, masalah.
terutama keimanan, mental wong gak waras kabeh. Ya, saya khawatir penyakit itu virusnya guyu terus ya. Virusnya malah guyu, malah menungso itu pinter. Ya. Tak parani ini karo aku kaya ngerti. Ya, akhirnya bingung dia. Ya Allah, ya li, menulis sampai nang wong itu sampai Masya Allah. Ya, virus tidak akan menyerang kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Kemudian itu harus dipastikan, ya, harus dipastikan. Ini terus saya galakkan, omongan ini terus saya sampaikan, ya, saya sampaikan. Saya menyampaikan yang paling benar seperti itu, ya itulah yang paling benar, ya, yang paling benar. Virus atau penyakit apapun itu makhluk Gusti Allah. Dia akan terjodoh kepada orang yang memang sudah ditakdirkan untuk sakit. Ya. Wong buktikan, wong 2000, 3000, wong 12.000 nang pondok, nang buktikan gak kabeh buktikan. Bukti virus mlebu sing kena ya, wong sing pantes buktikan. Ya ndak? Gak kabeh. Masyaallah. Itu contoh sederhana saja, contoh sederhana. Ya. Allah, Masya Allah. Ya ada yang bilang iya nek kucing itu di PDW, nek virus corona iso nular nang wong, kabeh nular. Aja to penyakit, karakter watek nular. Ya, jangankan punya penyakit, watek nular, karakter nular, kemapanan nular, kemelaratan nular. Wong nek biasa kumpul karo wong bodho ketularan bodho. Wong nek kumpul karo wong sugih ketularan sugih. Wong nek kumpul wong pinter ketularan pinter. Wong nek pengen dadi wong larat kumpul wong larat, tambah cepet larat. Kali nular kabeh, kalau gak nular kabeh. Namun di sisi apapun ini masih dalam kehendak Allah. Meh ketularan apa gak itu apa jari Gusti Allah. Betul. Ini prinsip ini. Allah, Masya Allah, bulan Ramadan kita harus menyampaikan sesuatu yang benar, ya, sesuatu yang benar. Waspadaan itu memang harus memang waspada, tapi tidak perlu kita sampai ketakutan kepada semua hal. Sembarang kali waspada itu memang harus. Masya Allah. Nah ini kenapa saya ngomong ini, karena hadisnya Rasul begitu. Nek ono kancamu loro sambang ono, nek ono kancamu mati takziah ikuti. Ayo malik yo riwari wedok malik yo. Ya. Allah, Masya Allah. Ya. Ya deh. Ya. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wa an Abi Hurairah dalam saking Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah dalam saking Abi Hurairah. Radhiyallahu anhu kang lidani sapa Allah Gusti Allah anhu mari sahabat Abi Hurairah. Wala cerita sapa Abi Hurairah kala ngendika sapa Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum. Unduru padha ningali sira kabeh, lihatlah kalian semua ilaman maring wong, kepada seseorang huwa ta wong ke asfala kang ana nisar sapa wong minkum saking sira kabeh. Wala tanduru lan aja padha ningali sira kabeh ilaman maring wong huwa ta wong iku fauqakum kang ana sak dhuwure sira kabeh. Lihatlah kalian kepada orang yang ada di bawahmu, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang ada di atasmu. Maksudnya ya apa? Kaitannya dengan nikmat. Nikmat. Delengan uang yang dapat atau memperoleh kenikmatan yang jauh di bawah statusmu.
Ya, nikmat duniawi. Ojo delok wong sing oleh nikmat sak dhuwurmu. Lihatlah orang yang mendapatkan kenikmatan duniawi yang jauh di bawahmu. Jangan melihat orang yang di atasmu. Ya, mana maksudnya? Bahwa apakah hal yang demikian itu melihat orang yang jauh di bawah kita status sosialnya, ya, tidak melihat orang yang di atas kita dalam hal kepunyaannya, itu asdaru itu lebih bisa lebih mendorong, lebih nyata akan, ya. Allah tasdaru ingin tahu supaya orang ngeremehaken sapa sira kabeh, orang ngeremehaken nikmat Allah yang nikmati Gusti Allah. Ya, alaikum kang wis tetep diparingaken alaikum ing atase sira muttafaqun alaih. No. Lihatlah orang yang di bawahmu, jangan kau melihat orang yang di atasmu dalam hal kenikmatan. Ya. Dalam hal kenikmatan, tulisan dalam hal kenikmatan. Ya. Kalau hal musibah ini dibalik maknanya. Lihatlah orang yang mendapat musibah yang jauh lebih berat daripadamu. Jangan melihat orang yang mendapatkan musibah lebih sedikit daripada bawah. Nah, ini maka dikategorikan nikmat. Anak gua asdaru itu lebih bisa menyatakan asdaru ini lebih bisa mendorong kamu Allah tasdaru supaya agar engkau tidak meremehkan, tidak meremehkan nikmat Allah alaikum, hari nikmat Gusti Allah terhadap kalian semua. Nah, ini agar kita lebih bisa mensyukuri nikmat. Jadi utamanya di situ. Karena sesungguhnya hidup ini adalah sesuatu yang menerima. Sesungguhnya hidup ini hakikatnya adalah menerima. Kita atau makhluk itu menerima dari Sang Khalik. Kita gak bisa memilih dalam hidup. Gak bisa milih dilahirno jadi anak wong ndi, jadi anak sapa, jadi orang seperti apa, berwajah seperti apa, bisa. Ya. Kucing pun gak bisa milih jadi anaknya harimau, gak bisa. Nah itu, hakikatnya hidup itu adalah menerima. Siapa sing nerima? Ya, makhluk itu menerima dari Sang Khalik. Ya, menerima dari Sang Khalik. Nah, itu ini. Ya. Agar kita di dalam hal posisi menerima itu selalu bersyukur. Karena Allah itu memberi, Allah menginginkan orang-orang makhluk atau umat yang diberi oleh Allah itu berterima kasih. Jaluk matur nuwun nang Gusti Allah. Ya. Makanya Gusti Allah Fa'in sakartum la azidannakum. Unsur daripada orang yang bisa berterima kasih adalah mengingat Gusti Allah, mengingat nikmat-nikmat yang telah pernah diberikan Gusti Allah kepadanya.
Makanya Rasul punya konsep agar kita itu lebih mudah ingat kepada Allah, utamanya terhadap nikmat yang Allah pernah berikan kepada kita. Ya silakan lihatlah orang-orang yang jauh hidupnya di bawah kita. Boleh. Aja dulu orang dukur. Dengan kamu melihat orang-orang yang ada di bawah kita statusnya, ya, maka kamu akan melihat banyak keutamaan, banyak anugerah, banyak kelebihan yang Allah berikan kepadamu yang patut untuk disyukur. Ya, benar. Ya, kamu baru bisa makan 3 hari lumayan. Banyak orang yang hanya bisa makan 1 hari semalam. Kamu bisa makan 1 hari semalam masih beranding lumayan. Banyak orang yang hanya bisa makan, kalau ada orang memberi itu pun waktunya tidak jelas, 1 minggu sekali atau 5 hari sekali. Kamu bisa makan sehari sekali, alhamdulillah. Ya. Maka saya teringat ada sebuah lagu anak-anak itu yang sangat-sangat saya senang sekali, apresiatif sekali sama pengarangnya. Lagu apa itu? Ini lagu ini, baju baru, alhamdulillah, bisa dipakai hari lebaran. Ada yang baru, masih ada yang lama. Apa lagu ini loh? Lagu ini bukan loh. Oleh lagu itu kesannya memberikan anak itu supaya bersyukur. Seandainya tidak ada baju yang baru pun masih alhamdulillah, karena masih ada baju yang lama. Masya Allah, apik lagi. Sangat sesuai dengan hadis ini, ya. Ketika kamu melihat seseorang yang jauh di bawahmu, maka kamu akan terbesit untuk bersyukur. Ketika kamu melihat orang yang di atasmu, maka kamu akan kehilangan dirimu untuk berucap syukur. Terus kurang. Masya Allah, ya. Allah, Masya Allah, seperti wong Solo. Ya, saya ceritakan ini kayak orang Solo. Cerita orang Solo, orang Jawa itu Masya Allah rasa syukurnya jauh luar biasa dibanding yang lainnya. Ya, dibanding yang lainnya. Kok bisa begitu? Itu disimpulkan pada sikap orang Jawa, orang Solo itu ketika dia berdiri, ketika dia memakai pakaian adat Jawa, pakai pelangkon, pakai kemben, itu sikapnya mesti gini. Sikapnya gini, ya. Bukan begini, tapi tangannya itu dua tangannya ke megang tuh. Tapi itu ada falsafatnya. Kenapa begitu? Karena banyak orang Jawa memandang, daripada dia memandang 1000 sejuta lain, apa itu burung di atas, masih lebih baik 1 burung di tangan. Ya, Masya Allah, ya, itu memang begitu. Dengan kamu kita melihat orang lain yang jauh di bawah kita kehidupannya, kita gampang mengucap terima kasih. Ya, tidak gampang iri, tidak gampang merungsung kalau dunia, tidak gampang merungsung. Sementara yang kita lihat gaya hidup yang diterbitkan, yang digambarkan oleh televisi, oleh media, ini kan itu kehidupan hedonisme, konsumtif. Bagaimana orang itu supaya membeli, ya,
Materialis ini kayak materi itu seperti menjadi sesuatu yang harus, yang wajib dimiliki oleh manusia. Ya. Seperti yang harus, sehingga dalam sisi melihat harusnya tidak melihat pada kebutuhan. Pokoknya duit. Masih kayak saya nyopir mobil, yang penting duit motor. Ada ngomong saya. Gak duwe SIM, sing penting duwe sepeda motor. Ini Masya Allah, racun juga, ini virus juga. Gaya atau perilaku hidup yang semacam inilah yang kemudian dikembangkan oleh orang-orang yang berorientasi pada kehidupan materi atau kapital. Jadi sudah menjadi satu rahasia, bukan rahasia umum lagi, bukan rahasia lagi ya, bahwa kepemilikan duniawi atau materi ini menjadi pemuas bagi seseorang, bahkan menjadi identitas seorang dalam berstatus ya, status sosial ini. Nah ini diarani sopi, diarani mapan, yang duwe kalau memiliki minimal mobil, ya, rumah mapan, mobil, semuanya yang sifatnya pribadi, rumah pribadi, mobil pribadi, ya, pesawat pribadi, pokoknya pribadi, kabeh deposito pribadi. Ya. Allah, Masya Allah. Nah, kebutuhan atau kenikmatan yang sifatnya rohani tidak ditinjau, tidak diperhatikan lagi. Jadi kepuasan seseorang itu apabila kebutuhan materinya terpenuhi. Tuhan kata terpenuhi. Jadi gak butuh makan saja, kebutuhan manusia bukan hanya butuh makan tok, gak butuh pakaian tok. Kalau pakaian cukup pakaian yang menutupi baju atas bawah cukup, tapi mereka memerlukan satu perhiasan, pakai baju yang sekiranya bisa dilihat orang. Di kendaraan yang sekiranya gak podo karo kok. Mangan yang sekiranya panganan sing gak ono, sing gak biasa dipangan kok. Jadi ya, hal-hal hedonisme inilah yang kemudian memacu orang untuk jauh melesat dari nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki. Manusia yang hakiki atau hakikatnya manusia itu adalah orang yang mencari kebahagiaan yang bersumber dari batin atau rohani. Kehilangan sekarang karena zaman atau sesuatu yang dipertontonkan oleh nafsu kita adalah untuk memiliki, maka skala sesuatu sekarang itu rohani kita, batin kita tidak akan gembira kalau tidak memiliki sesuatu. Ya benar ya? Makanya orang itu belajar urip yang puas, belajar urip yang santai, itu belajarlah seperti tukang parkir. Belajar jadi tukang parkir. Ya baca tukang parkir. Tukang parkir itu apa? Oh, mau lihat di kota. Kamu lihat di kota, tukang parkir itu kendaraan pakai, ya, ada mobil, ada motor Rizia, mobil Ferrari, parkir semua, ya. Tapi tukang parkir itu ketika banyak mobil, ketika banyak Ferrari, ketika banyak motor ada di dalam tempatnya, ini santai aja. Dan ketika mobil-mobil itu keluar diambil sama yang punya, dia santai, tidak kumpul. Kenapa? Karena tukang parkir itu sadar bahwa mobil yang datang, apapun yang datang ini titipane Gusti, titipane wong, gak melok duwe. Belajar urip jadi tukang
tukang parkir. Bener ya? Awakmu sehat, awakmu duwe mobil, awakmu duwe sembarang kali itu kabeh titipane Gusti Allah. Manakala diambil kesehatanmu, manakala diambil kekayaanmu, ya wis lah, wong sing diupuk ya sing duwe. Masa kamu mau protes? Ya, tukang parkir ya gitu. Pada saat rame, penuh parkirannya, tapi dia nggak sombong. Nggak sombong. Atau sombong apa enggak belak duit. Wah, dia enggak sombong. Walaupun parkiran penuh, mobil apa enggak sombong. Ya. Kenapa? Ya memang dia sadar bahwa yang di sini itu bukan mobilnya. Ya. Dan ketika mobil itu diambil sama yang punya, ya enggak sedih. Ya enggak sedih. Oh, ya. Masya Allah. Ya enggak sedih. Maka begitulah cara ideal kita untuk hidup di zaman-zaman sekarang atau zaman yang akan datang. Kita harus berpesan kepada anak turun kita, nanti murid-muridmu, anak cucumu ada tono. Ya, ojo kemerungsung karo dunia. Ya, di dalam hal ini, dalam hal kita mendapatkan atau memiliki sesuatu itu, lihatlah orang yang jauh di bawah kita, orang yang di bawah kita. Jangan melihat yang di atas. Awakmu nek mlaku ndangak terus sikilmu kesandung. Dene, coba. Nek mlaku aja ndangak. Jiwa iso nek gak kesandung. Makane nek wong delok dhuwur terus gampang kesandung. Dene. Masyaallah. Boleh lihat langit tapi jangan lupa bumi. Boleh. Boleh kamu melihat langit tapi jangan lupa bumi. Kamu boleh bercita-cita setinggi langit tapi jangan lupa untuk mengerti diri. Harus mengerti diri awake. Ya. Allah ya karim, Masya Allah, kau Gusti Rasulullah. Awak diri tidak harus memaksakan diri. Janganlah kau paksakan dirimu untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuanmu. Boleh. Secara eksplisit hadis ini pun mengatakan begitu. Dilakukan wong sing nang iso. Ojo ngoyo, Masya Allah. Ya, Allah. Gusti Allah pangeran kula nyuwun pangapura saking dosa kula. Ya, dosa awake dhewe iki rata-rata kita mendolimi diri kita. Awal daripada dosa yang kita lakukan adalah apabila kita menafikan kenikmatan-kenikmatan yang telah kita terima. Jadi, bukan dosa kepada orang lain, tapi dosa nang awake dhewe sebab awake dhewe nglalekno nikmate Gusti Allah. Ini bukan perkara yang mudah. Nek sampai awak dhewe nglalekno nikmate Gusti Allah, ini akan cenderung jadi wong kufur nikmat. Jadi wong kafir, wong sing ingkari nikmate Gusti Allah. Itu bahaya. Masyaallah. Ya. Allah. Lakukan sesuatu ya, dengan batas kemampuanmu. Lebih untuk memahami itu agar kita tidak ngoyo dalam hidup ini, kita harus cenderung untuk bisa melihat kepada orang yang kurang mendapatkan nikmat atau di bawah kita. Ojo itu pernah dulu ya wajib. Ya. Di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit.
melihat orang ini, masih ada orang yang lebih itu lagi, masih ada orang yang lebih itu lagi. Ya, kalau mau mengejar ini belum sampai ada, aku lihat dipertontonkan satu orang yang lebih, dipertontonkan satu orang yang lebih, masya Allah. Ya, terus gak syukur-syukur, gak nikmat-nikmat, gak tahu akhirnya gak tahu atau syukur Gusti Allah. Susah. Ya, orang yang paling susah uripe wong sing gak tahu duwe syukur nang Gusti Allah. Wong sing paling nikmat, sing paling bejo uripe yaitu wong sing qanaah. Orang yang paling nikmat hidupnya di dunia dan di akhirat iku wong sing qanaah. Gunung tekok swarga wis oleh rasane swarga. Karena kenikmatan-kenikmatan di dunia ini cerminan daripada kenikmatan surga. Maka ketika di dalam diri seseorang tidak ada rasa kurang, bersyukur terus nikmat-nikmat yang selalu Allah tambah, itu mangsa hidup laksana di surga. Wong sing qanaah, ya, wong sing uripe trima, dan wong sing uripe trima iku wong sing urip nang dunya kaya-kaya wis urip nang swarga. Nikmat. Gak ono susah ae wong qanaah. Tapi kudu dadi qanaah iku sing susah. Ya. Nglakoni qanaah iku sing susah. Susah angel ya, angel masyaallah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, salah satunya dengan cara yang Rasul konsepkan, lihat orang di bawahmu. Jangan lihat orang yang di atasmu. Itu cara nek kepengin qanaah. Allah ya karim, Masya Allah, ya. Bahwa maka utawi perilaku yang perilaku maka utawi perilaku bahwa maka utawi apa itu perilaku delok nisor, ya, melihat ke bawah tidak melihat ke atas. Iku ajaru itu lebih mendorong maring sira Allah tajaru yen to ora ngrem supaya yen to ora remehaken sapa sira nikmat Allah yang nikmati Gusti Allah kang wis pinaringan alaikum ing atase sira muttafaqun alaih ya. Wa anin nawasilan saking sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala cerita sapa Abu Nawas cerita sapa sahabat Anwas, bukan Abu Nawas ya. Anwas, yang mau sahabat ini sahabat, kalau apa itu Abu Nawas itu tabiin itu masa apa itu zaman Khalifah Harun ya, Bani Abbasiyah, masih jauh bedanya. Kalau cerita sapa sahabat Anwas sa'altu takon sapa ingsun Rasulullah yang Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi, tentang perbuatan baik, al birri kebaikan, wal ismi lan dosa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa ala bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma nafi'an wa